Kecurigaan ex-Kabareskrim soal pembunuh Vina Cirebon, kok bisa tahu persis? Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol. Purn. Susno Duaji menaruh kecurigaan terhadap satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut, sosok yang dimaksudnya menjadi perlu untuk diperdalam lantaran dia seolah mengetahui detail insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini, Peggy Setiawan sedang menjalani sidang pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam. Putusannya akan digelar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun demikian muncul banyak kecurigaan Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, bersikukuh menyebut kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lalu. Kubu Peggy tetap berpegang pada keyakinan bahwa Polda Jabar terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka kliennya. Curiga sosok ini pembunuh Vina mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Purn. Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AF, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AF adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AF. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana, ayah Eki? Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno dikutip dari tayangan akun YouTube Official iNews, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Susno meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, ex-terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Melmel ke Polres Cirebon Kota. Saka Tatal merasa keberatan karena keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Karena ada di BAP Rudiana, AF tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duaji. Jangan-jangan ini pelakunya, jangan-jangan si AF pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari, bisa jadi AF pelakunya, sambung Susno. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Peggy Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Peggy Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara AF dengan Peggy Setiawan nggak? Tanyanya. Kalau Peggy Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana.
Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aep serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pegi Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Pegi Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Pegi Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Pegi Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur. Ibu kandung Pegi Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Pegi Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Dedi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Pegi Cianjur bantah terlibat kasus Vina, sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Pegi Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Dedi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya.
Lahir di dukun beranak, Paraji. Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Peggy Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya. Peggy Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Peggy Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Peggy Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Peggy Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Peggy Setiawan Cianjur. Telinga Peggy anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Peggy anaknya Cecep. Tersangka Peggy Setiawan yang ditangkap disebut Peggy yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Kemudian saat Nurhadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Peggy DPO dengan Peggy Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nurhadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nurhadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu.
Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya.